Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah kemajuan dan keterbukaan seperti sekarang ini bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan kesungguhan dan perjuangan yang luar biasa. Namun Allah memudahkan jalan bagi mereka yang Allah beri kemudahan. Lantas apa hakikat dan urgensi dari sunnah dalam kehidupan? Di studio telah hadir Ustadz Rizal Panigoro yang akan membahas tema kita pada hari ini, yaitu menggapai hidup bahagia dengan mengikuti sunnah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat Ustadz. Dan di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim An-Nur, Desa Kalioso, Kabupaten Gorontalo, dan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Istighfar, Kelurahan Dembe 2, Kota Gorontalo. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Baik Ustadz, tema kita pada hari ini menarik Ustadz, menggapai hidup bahagia dengan mengikuti sunnah. Tapi sebagian orang Ustadz banyak yang mengaku cinta Nabi, mengaku umat Nabi, tapi kelakuannya masih jauh dari apa yang dicontohkan Nabi. Mohon penjelasannya Ustadz. Baik, terima kasih saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang masih diberikan, teriring salawat serta salam kepada baginda kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kita manusia di atas muka bumi ini, Allah itu tidak membiarkan kemudian kita meraba-raba apa yang akan kita laksanakan dalam kehidupan ini. Ibarat orang yang datang ke sini saja, dia itu harus butuh maps. Apalagi yang dari jauh, dia pasti butuh maps. Kenapa? Agar dia tahu di mana tujuannya. Jangan sampai dia sudah berhenti, ternyata di situ bukan tujuannya. Ternyata TVRI itu masih 5 kilo lagi. Maka kalau tidak ada petunjuk, tidak ada tujuan, tidak ada pemandu, maka kita akan kesulitan untuk sampai pada tujuan kita. Maka begitu pun dengan kita, ketika kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, dengan rahman dan rahimnya Allah, Allah tidak biarkan kemudian kita berjalan sendiri. Mau apa orang di dunia ini? Apa yang kita orang mau bikin? Bagaimana kita orang kalau mau makan? Bagaimana kita orang kalau mau tidur? Bagaimana kita orang dengan istri? Bagaimana kita orang dengan suami? Semua itu tidak Allah jadikan kita untuk menerka-nerka dan menebak-nebak bagaimana cara kita hidup di atas muka bumi ini. Karena Allah sayang sama kita, maka Allah lahirkan pedoman, Allah hadirkan penuntun. Siapa penuntun itu? Penuntun itu adalah baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat apa? Lewat sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sunnah ini adalah patokan kita, adalah barometer kita, adalah maps kita, agar kemudian kita tidak tersesat dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Terlebih bagi orang-orang yang ingin bahagia, maka ketika dia ingin mendapatkan kebahagiaan yang sebenar-benarnya kebahagiaan, maka ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mungkin sebelum itu Ustazah, tentang sunnah ini, jadi sunnah ini ada sunnah dari definisi hukum syariat. Kalau dari definisi hukum syariat itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, dengan yang terakhir apa? Haram. Jadi ada 5 level hukum dalam Islam. Nah, tapi sunnah yang akan kita bicarakan ini adalah bagaimana sunnah yang merupakan sesuatu yang melekat dalam diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu menjadi pedoman untuk kita. Jadi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang kemudian ingin kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Kenapa kita harus mengikuti sunnah Nabi? Kenapa kita harus mengikuti sunnah Nabi, Ustadz? Tidak cukupkah Al-Quran yang kita ikuti? Iya, Al-Quran. Tapi Al-Quran itu kan kemudian dijelaskan lagi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, dalam perilakunya. Mungkin di dalam Al-Quran tidak diberitahukan bagaimana tata cara sholat, tidak diberitahukan bagaimana secara mendetail tentang ibadah puasa. Tapi datanglah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan wahyu oleh Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi semua yang Nabi sampaikan itu bukan keinginan Nabi. Itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya ketika Nabi menyampaikan sesuatu, itu juga merupakan wahyu dari Allah. Jadi Rasul itu melakukan sesuatu tidak semena-mena Rasul, tidak suka-suka Rasul. Rasul itu dipandu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa kita harus mengikuti sunnah Nabi? Pertama, ini adalah bentuk kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, kita orang ini di akhirat mau suka sama-sama dengan Nabi. Betul? Betul. Betul. Kita orang ingin ketika dibangkitkan di hari kiamat nanti, ketika dikumpulkan di antara miliaran manusia di hari itu, ketika tidak ada satupun bantuan kecuali bantuan dari Allah, kita berharap kita dibangkitkan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu barisan, satu saf dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita berharap akan mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau bukan dari Nabi, dari siapa lagi? Nabi-nabi yang lain itu ketika didatangi oleh manusia pada hari itu, Bu, tidak mampu. Tidak mampu, mereka tidak mampu. Sampai akhirnya semua Nabi datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita ingin mendapatkan itu, kita ingin dibangkitkan dengan Nabi, kita ingin satu barisan dengan Nabi di hari kiamat, maka cintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bukti cinta kita kepada Nabi? Salah satunya adalah dengan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, kata Nabi, anta ma'aman ahbabta. Kita orang ini di akhirat akan dikumpulkan sama-sama dengan siapa yang kita cintai ketika di dunia. Makanya hati-hati kalau memilih idola. Hati-hati kalau mau suka artis. Misalnya, hati-hati kalau mau fans sama pemain bola bilang sama anak-anak. Kenapa? Karena jangan sampai kemudian yang dia idolakan ini justru bikin dia jauh dari Allah. Ternyata yang diidolakan ini barangkali justru yang akan membawa dia semakin buruk. Yang dia ikuti misalnya siapa? Pemain game. Pemain game yang mungkin, mohon maaf, kata-katanya mungkin kasar dan lain sebagainya. Maka hati-hati ketika kita mencintai seseorang di atas muka bumi ini, itu yang akan dibangkitkan bersama kita di hari kiamat. Maka kalau begitu, pada akhirnya, pada ujungnya, kita akan sepakat bahwa saya ingin dibangkitkan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya supaya kita dibangkitkan dengan Nabi? Jadikan Nabi itu menjadi orang yang paling kita cintai di atas muka bumi ini. Kenali Nabi. Kenali Nabi. Jangan sampai kita ini justru tidak tahu siapa Nabi kita. Jangan sampai kebiasaannya. Iya, kita tidak tahu kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak tahu bagaimana kehidupan Nabi. Kita tidak tahu jumlah anak Nabi berapa. Jangan dulu namanya. Jumlah anak Nabi ada berapa, siapa paman Nabi, di umur berapa Nabi diangkat menjadi seorang Rasul. Kan kata orang, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta. Semua cinta tapi tidak ada perkenalan, maka cinta itu cinta yang palsu. Ya, ketika misalnya ibu-ibu itu tidak suka sekali dengan pisang goreng misalnya. Tidak suka dengan pisang goreng atau tidak suka dengan coklat. Mungkin ibu-ibu ada diabetes misalnya. Tidak suka dengan coklat. Tiba-tiba ulang tahun yang ke berapa ya? 50, suami bawa kamari kotak coklat pasar sekali. Yang 1 kilo. Iya, 1 kilo misalnya. Atau yang 5 kilo. Kita pasti akan protes, kita bilang, ngana sayang kita. Baru ngana bawa kamar yang tidak boleh kita makan. Nah, maka mengenali seseorang itu adalah bukti kecintaan kita. Ibu-ibu pasti di rumah, kalau yang dia masak untuk suaminya adalah makanan kesukaan suaminya, beda ekspresinya ketika pulang kerja. Betul. Kalau dia sampai kamar ikan, mungkin dia bilang makasih. Tapi kalau ikan Jawa yang paling tipe itu suka, DP makasih beda. Oh, Masya Allah, ikan Jawa, makasih mama. Pasti seperti itu. Kenapa? Karena dia merasa dia dicintai dengan ilmu. Bukan cuma sekedar dicintai, tapi dia mengenal apa yang kita sukai. Bukan cuma disayangi, tapi dia tahu apa yang disukai oleh kita. Dan itu akan memberikan nilai lebih. Maka bagaimana mungkin kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita kemudian tidak mengenali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah bukti cinta kita kepada Nabi itu adalah bagaimana dengan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak buku yang dijual, Bu, 24 jam bersama Nabi. Bagaimana Nabi dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu, dan ibu-ibu kalau boleh beli taruh di rumah. Kenapa? Karena yang paling pantas untuk membaca kehidupan biografi Nabi sebagai seorang pemimpin rumah tangga adalah suami-suami ibu. Insya Allah kalau suruh baca itu buku sama suami-suami, mereka pasti akan tambah rajin di rumah.
Kenapa? Karena kita akan dapati dalam sunnah Nabi itu seorang pemimpin, seorang raja, seorang da'i, seorang panglima dalam pasukannya, panglima perang. Kemudian Nabi itu seorang pedagang. Tapi Masya Allah, kalau pulang ke rumah, Nabi tidak segan-segan membantu istrinya bak timba air. Masya Allah. Bak ambil air. Bahkan Nabi tidak segan-segan menjahit sepatunya, menjahit terompahnya, alas kakinya. Itu seorang Nabi. Banyak kesibukannya. Tipai tua. Bukan sapa-sapa. Tapi kadang-kadang pulang ke mereka rumah mau dapat kore sabun cuci piring saja 1 bulan 1 kali. Makanya ketika kita ingin bagaimana menciptakan keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, maka ikuti bagaimana kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, Nabi itu Masya Allah, rumahnya Nabi itu kecil. Mungkin pernah saya sampaikan dalam beberapa majelis ta'lim, Nabi itu rumahnya kecil. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat oleh cucunya Hasan, ketika masuk ke dalam rumah Nabi, dia angkat tangannya, itu langit-langit itu takore. Langit pendek kecil. Atau dalam hadis yang lain yang mungkin ibu-ibu sudah ketahui, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau sholat tahajud di dalam bilik rumahnya bersama ibunda Aisyah, kalau mau sujud, Rasulullah kasih geser dulu kaki dari ibunda Aisyah. Kenapa? Tidak ada space, tidak ada tempat untuk sujud. Itu menandakan kamar rumahnya Nabi itu kecil. Tapi Nabi geser halus-halus ya. Tidak auskan tidak ya. Tapi dengan halus, dengan penuh cinta. Artinya menunjukkan bahwa kehidupan rumah Nabi itu sederhana sekali. Rumahnya kecil, pendek. Atau kehidupan dalam hal makanan mereka. Nabi itu dalam beberapa riwayat dijelaskan seringkali datang di dalam ke dapur, kemudian Rasulullah tanya, wahai istriku, ada yang mau makan ini hari? Ya Rasul, tidak ada. Oke, kalau begitu kita puasa. Makanya puasa sunnah itu kata sebagian ulama dari hadis ini boleh diniatkan nanti siang, nanti jam 9. Boleh mbak niat puasa Senin, puasa Kamis. Beda dengan puasa wajib. Kalau puasa wajib sebelum fajar. Ya, Nabi datang lagi ke dapur. Besoknya ada yang mau makan hari ini? Tidak ada ya Rasul. Oke, kalau begitu kita puasa. Bisa Rasul. Tapi bukan alasan untuk malas bamasak. Iya, jangan juga jadi begitu ya. Ya, karena suami kita beda dengan Rasul. Kalau Rasul mungkin ada makan, tidak ada, oke, orang puasa. Kalau suami orang mungkin 1 hari begitu. Besok ke sana ada yang makan ini hari, tidak ada, ada apa di dapur ini. Ya. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbeda dari itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pemirsa yang ada di rumah, dengan begitu dahsyatnya keluarga Nabi, yang sederhana begitu keluarga Nabi, Nabi bisa berkata, baiti jannati, rumahku surgaku. Rumahnya kecil, rumahnya tidak besar, rumahnya pendek, kadang-kadang ada makanan, tidak ada makanan, tapi bisa berkata, rumahku surgaku. Ada sebagian orang sekarang DP rumah besar, ada AC, kulkas jaga full, bahkan kadang-kadang makanan masuk di kulkas, keluar kamar langsung tong sampah. Kenapa? Busuk di kulkas. Tapi Masya Allah, rumah tangganya terasa seperti neraka. Kenapa? Itu menunjukkan apa? Ketika kita ingin menjadikan rumah tangga kita seperti Nabi, bahagia seperti bahagianya rumah tangga Nabi, maka ikuti bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berumah tangga. Termasuk kepada ibu-ibu, bagaimana ingin mendapatkan suami seperti Nabi, maka ikuti bagaimana kehidupan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin satu ya, bagaimana kehidupan istri Nabi itu yang menunjukkan betapa sederhananya rumah tangga Nabi, tapi bisa melahirkan kebahagiaan yang luar biasa. Istri Nabi, Ibunda Aisyah itu dalam sebuah athar dijelaskan, bajunya itu sudah memiliki 80 tambalan. Sudah 80 kali dijahit. Sobek dijahit lagi, sobek dijahit lagi. Masya Allah, istri seorang Nabi, bajunya begitu, 80 tambalan. Ya, maka kalau ingin mengikuti bagaimana kehidupan istri Nabi, yang paling pertama sekarang, buka toko online yang ada di HP, baru hapus itu cipu, hapus itu blus. Kenapa? Karena kita mencontoh bagaimana kehidupan istri Nabi yang begitu sederhana. Tapi dengan sederhananya kehidupan Nabi di dalam rumah tangganya, sekali lagi, Nabi bisa mengatakan baiti jannati. Itu menunjukkan apa? Bahwa Nabi ingin memberikan contoh kepada kita, kebahagiaan itu bukan di harta. Kebahagiaan itu bukan di materi. Kalau harta adalah tolak ukur bahagia, tidak mungkin artis-artis luar negeri yang banyak sekali harta mereka mati dalam keadaan bunuh diri disebabkan karena depresi. Kalau bahagia hanya soal popularitas, tidak ada tokoh-tokoh besar yang bunuh diri hanya karena kemudian depresi.
Karena mereka terkenal justru mereka depresi. Bahagia bukan ada di situ. Bahagia ada di mana? Bahagia ketika kita berusaha untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagia itu bukan terletak pada apa yang kita lihat oleh mata, bukan pada zahir kita. Makanya sekali lagi, kalau ibu-ibu punya tetangga yang dapat lihat mungkin tiap hari ganti-ganti oto, tiap hari ganti-ganti motor, jangan dikira mereka tidak punya masalah. Pasti setiap orang ada masalahnya masing-masing. Setiap orang ada ujiannya masing-masing. Belum tentu mereka kehidupannya bahagia 100%. Pasti ada sisi-sisi tertentu yang Allah jadikan itu sebagai ujian untuk mereka. Jadi insya Allah kita nanti akan bahas setelah ini tentang bagaimana sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari yang itu kemudian menjadi acuan kita, pedoman kita dalam melaksanakan hidup dan kehidupan, sehingga kehidupan kita ini bisa menjadi kehidupan yang bahagia. Paling tidak dalam lingkup yang paling kecil, yaitu lingkup rumah tangga, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kehidupan yang luar biasa, meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meneladani bagaimana istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi dari Ibunda Aisyah ya, mungkin saya ambil satu lagi dari Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Ibunda Khadijah itu punya karakteristik yang mungkin bisa kita ikuti di zaman sekarang. Ibunda Khadijah itu karakteristiknya apa? Selalu merendahkan suaranya di bawah suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak pernah mengangkat suaranya melebihi suara Nabi. Itu Ibunda Khadijah. Jadi kalau suara Nabi di sini DP oktav, suara Ibunda Aisyah Khadijah itu di bawah. Khadijah, ya, Khadijah, ya, Khadijah, ya. Begitu. Artinya kalau ingin mendapatkan, jangan sampai dia curhat, Ustadz, saya punya suami itu beda sekali dengan Rasul. Tapi setelah ditanya, ibu seperti Khadijah tidak? Belum Ustadz. Khadijah begitu. Jangan sampai kita ketika dipanggil suami dari ruang tamu, ibu-ibu menyahut dari dapur, tapi suaranya sampai di pertigaan. Mama, jauh. WDP jauh sampai di pertigaan. Padahal ketika ingin mendapatkan rumah tangga seperti rumah tangganya Rasul, ingin mendapatkan suami paling tidak kepribadiannya seperti kepribadian Rasul, maka ikuti bagaimana istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Allah Taala alam bisawab. Agar istiqomah Ustadz menjalankan sunnah, khususnya buat ibu-ibu deh Ustadz. Iya, untuk ibu-ibu bagaimana agar istiqomah menjalankan sunnah, kita yakini bahwa kehidupan ini sebentar. Suami itu Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kepada ibu-ibu sebagai ladang ibu-ibu untuk masuk ke dalam surga, sebagai sarana ibu-ibu untuk masuk ke dalam surga. Fir'aun itu manusia yang sangat buruk, tapi istrinya Fir'aun menjadi wanita penghuni surga. Kenapa? Karena kesabaran dia di dalam memberikan bakti dia kepada suaminya. Ya, mungkin suami kita kan tidak seperti Fir'aun. Tidak kan, mungkin sejahat-jahatnya suami kita paling cuman apa? Tidak sampai kemudian sejahat Fir'aun yang dikatakan yang dosanya itu dahsyat sekali. Apa dosanya Fir'aun? Faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun itu dosanya adalah dia mengaku sebagai Tuhan. Dosa yang paling dahsyat. Bahkan ada sebuah kelakar yang mengatakan syaitan itu kalau ketemu dengan Fir'aun cium tangan. Ya, karena dosanya setan itu di bawah Fir'aun. Setan itu tidak berani mengaku Tuhan. Maka setan kalau ketemu dengan Fir'aun cium tangan, suhu ini. Ya. Artinya ketika kita ingin mendapatkan, kita berusaha istiqomah. Karena Ustazah mungkin bisa berbuat baik kepada suami, menerapkan bagaimana kehidupan istri-istri Nabi, tapi cuma 1 minggu, 2 minggu. Yang menjadi persoalan bagaimana agar bisa istiqomah, yakini, pandangi suami kita, bahwa sesungguhnya suami kita itu adalah titipan Allah yang bisa menjadi sarana kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun modelnya Ustaz. Ya, bagaimanapun modelnya. Selama dia tidak mengajak kita kepada kesyirikan, dia tidak mengajak kita kepada hal untuk menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikuti. Biar cuma dia meminta masak kamari ikan apa yang mungkin susah mau dapat, usahakan. Ya, insya Allah itu menjadi sarana kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Menarik Ustaz, tapi kita harus jeda sejenak. Siap. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati.
Pemirsa, kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Ibu-ibu, sekarang kita sudah berada di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, disilahkan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Trinur Zakaria dari Majelis Talim An-Nur Desa Kalioso, Kecamatan Bungalio. Mohon maaf Ustadz, berbicara tentang sunnah Rasul, sebetulnya kalau menurut saya, kalau saya bersama suami itu mungkin sedikitnya lah sudah ada sunnah Rasul yang dilakukan, bahkan banyak lebih mendekatkan diri untuk mengikat beliau dengan cara berselawat. Ya, berselawat tentu ada waktunya, tapi mungkin bagi saya sebagai seorang ibu, karena lebih mementingkan berselawat itu lebih banyak, karena itu menurut saya sudah lebih banyak membantu ya berselawat untuk mendekatkan diri kepada sunnah Rasul. Namun penyesalan kami itu masih tetap ada juga, terutama istiqomahnya itu yang mungkin agak susah dilaksanakan. Bagaimana ini Ustaz? Terima kasih. Baik. Agar istiqomah Ustaz. Baik, istiqomah dalam melaksanakan setiap ibadah, apapun itu, terkhusus tadi yang dinamakan dengan sholawat tadi. Jadi sholawat ini juga merupakan bentuk cinta kita kepada Nabi ya. Jadi mengikuti sunnah Nabi itu salah satu bentuk kecintaan kita itu dengan banyak-banyak bersolawat. Kenapa? Karena ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, Allah kan tidak sholat. Allah perintahkan kita untuk haji, Allah kan tidak haji. Tapi ketika Allah perintahkan kita untuk sholawat, maka Allah dan para malaikat yang lebih dulu bersolawat. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Nah, bagaimana untuk istiqomah dalam melaksanakan ibadah ini? Yang pertama, senantiasa kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Sebelum tips-tips lain, pada akhirnya kita akan kembali bermuara pada satu titik bahwa hati kita ini adalah milik Allah dan Allah yang Maha membolak-balikkan hati. Betapa banyak orang-orang yang di pagi hari menjadi orang-orang yang beriman, tapi ketika sore hari keimanannya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang ketika pagi semangat beribadah, tapi ketika sore semangat beribadah itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga doa yang paling banyak dibaca Nabi. Jadi kalau kita ingin tanya apa sunnah Nabi dalam berdoa, maka di antara sunnah Nabi, kebiasaan Nabi, doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi menurut istri-istri beliau adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Jadi di antara begitu banyak doa apa yang paling banyak dibaca Nabi? Doa memohon istiqomah. Sekelas Nabi dijamin surga, dijamin selamat dari siksa kubur. Tapi pada akhirnya doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah doa memohon diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bu, itu zaman Nabi. Belum ada handphone seperti sekarang. Kenapa ini penting saya sampaikan? Karena handphone ini mudah sekali untuk mengambil daya tarik ibadah kita. Ketika orang kemudian dia lagi puncak-puncaknya bersyukur, tiba-tiba dia buka HP, dapat lihat kehidupan artis yang DP rumah 5 lantai, hilang itu syukur. Betul. Ketika orang lagi berusaha untuk memperbaiki ibadah, buka HP, dapat lihat sesuatu yang kemudian jauh dari itu semua, hilang semangat beribadah itu. Ibu-ibu yang berusaha lagi berbakti kepada suami, tiba-tiba buka YouTube, dapat lihat artis yang dinafkahi oleh suaminya 1 bulan 15 juta. Atau 1 bulan 100 juta. Langsung bilang, kita ini dia kasih 500 ribu. Hilang lagi itu. Keistiqomahan di zaman sekarang itu lebih susah. Karena ada pengaruh perkembangan teknologi yang mudah sekali untuk membolak-balikkan hati kita. Betul. Yang awalnya bersyukur ketika buka HP, dapat lihat orang-orang yang makan-makan enak. Kita punya tadi usaha yang kita ada makan. Hilang lagi itu syukur, Masya Allah. Makanya senantiasa meminta kepada Allah agar diberikan keistiqomahan. Kemudian yang kedua, dalam ibadah-ibadah seperti ini, zikir, sholawat, istighfar, usahakan dibikin target harian. Misalnya satu hari mau beristighfar 200 kali. Sehingga ketika itu belum tercapai, maka dia akan ketika ada target itu akan lebih tertata itu kemudian ibadah-ibadah ghairah mahdoh kita. Ya. Iya. Misalnya baca Quran mau pakai berapa? Misalnya 1 hari 2 halaman. Jadi sebelum dia 2 halaman tercapai, jangan dulu tidur malam.
sampai itu tercapai. Ketika dia punya target harian seperti itu, insya Allah dia akan lebih tertata dan akan lebih mudah untuk istiqomah dalam ibadah tersebut. Mungkin itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Masya Allah, insya Allah bisa dipahami. Selanjutnya, silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elvi Laraga dari Majelis Ta'lim Al-Istighfar DB2 Kota Gorontalo. Setelah saya mendengar penjelasan tadi dari Ustadz bahwa kebahagiaan itu tidak tergantung pada materi yang berlebihan. Berarti bahagia itu ada di dalam jiwa, Betul. di hati kita yang damai dan tentram. Setelah saya mengikuti sunnah Rasulullah ini, suami saya dalam rumah tangga ini punya suami, punya anak. Suami saya, ini pertanyaan secara umum, ini mungkin tidak di pribadi saya, tapi secara umum, suami tidak tahu di luar itu berbuat yang negatif, bermacam-macam. Contohnya dia selingkuh atau bermain judi. Ya. Kemudian begitu juga dengan anak-anak, mungkin terpengaruh dengan teman-teman, narkoba dan sebagainya. Setelah saya mengikuti sunnah Rasulullah ini, saya sudah berada di hati yang jiwa saya sudah aman, damai. Namun setelah dengan adanya kegiatan dari suami saya di luar dengan anak-anak saya ini, tentunya damai dan tentram di dalam jiwa saya ini sudah tidak tahu bagaimana. Nah, kira-kira menurut Bapak bagaimana tentang itu? Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Langsung jawab. Baik. Jadi secara umum ya, ketika seseorang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, dia berusaha untuk memperbaiki ibadahnya, termasuk dia mengikuti sunnah-sunnah Nabi, maka dia akan sampai di satu level yang Allah katakan dalam Quran, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Dia akan sampai pada level di mana Allah katakan, kami tidak akan biarkan kamu beriman, mengatakan beriman, kecuali kamu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semakin dia berusaha memperbaiki diri, memperbaiki sholatnya, memperbaiki ibadahnya, memperbaiki rumah tangganya, dia berusaha mengikuti sunnah-sunnah Nabi, dia berusaha memperbaiki bacaan Qur'annya. Semakin dia mendapatkan itu semua, maka percayalah pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti akan diuji. Tapi disitulah kemudian Allah ingin melihat apakah dia bisa melewati ujian itu atau tidak. Dan kita akan dapati kehidupan Nabi itu banyak sekali ujiannya, penuh dengan ujian. Apa ujian Nabi? Satu, anak Nabi itu meninggal dari 7 anak, 6 meninggal ketika Nabi masih hidup. Istri tercintanya meninggal dunia ketika Nabi SAW bersamaan dengan wafatnya paman dari beliau, paman yang membelanya dalam dakwah, meninggal tidak jauh dengan istrinya Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Rasulullah lahir dalam keadaan sudah tidak punya ayah, sudah bersatu sebagai anak yatim. Ketika masih kecil, ibunya juga meninggal dunia. Rasulullah terbiasa dibully, Rasulullah terbiasa tidak makan. Ujian Nabi itu besar sekali. Kenapa? Karena semakin beriman seseorang, semakin orang itu memperbaiki kehidupannya, memperbaiki ibadahnya, maka pasti akan ada ujian yang Allah berikan kepada dia. Untuk apa? Untuk naik level. Ibarat orang sekolah, tidak mungkin dikasih ujian kalau dia tidak sekolah. Ketika dia sudah sekolah, dia mau naik kelas 5 ke kelas 6, kelas 7 ke kelas 8, kelas 11 ke kelas 12, pasti ada yang namanya ujian. Jadi insya Allah buat siapapun yang mengalami ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan suami kita itu sebagai ladang pahala untuk kita. Tetap dakwahi, tetap sampaikan dengan bahasa yang tidak menggurui, sembari berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan taufik, memberikan hidayah kepada suami dan anak-anaknya untuk sama-sama kembali menjadi seperti orang-orang yang kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai suami yang baik dan sebagai anak-anak yang soleh dan soleh. Allah Ta'ala alam bisawab. Justru Ustaz, ketakwaannya harus lebih ditambah lagi. Iya, Ustaz, ya? Jangan kemudian bilang, saya ini justru coba kasih solat, coba ikuti sunnah, bo malali odi, ya, boso jadi begini, mending tidak usah, ya. Atau kemudian ada orang yang mohon maaf, mungkin dia berusaha untuk meninggalkan minuman, dia meninggalkan rokok misalnya, justru batuk-batuk. Asal di situ dia ujian. Ya, sudah di situ dia ujian. Tahu kita tidak berhenti merokok misalnya ya, tapi sudah disitulah ujiannya. Ketika dia berusaha memperbaiki kehidupannya, pasti akan ada ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya, silakan Ibu. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ningsi Gubali dari Majelis Taklim An-Nur Kaliyoso. Menanggapi apa yang dijelaskan oleh Pak Ustadz tadi, kita materi pada hari ini adalah menyangkut sunnah. Saya lebih untuk menarik kata sunnah itu, perbedaan antara sunnah dan hadis itu kalau saya lihat mungkin hampir dekat-dekat ya Pak Ustadz ya, itu memberikan pada kita sebagai contoh ya, apa perilaku daripada Rasul. Di sini saya ingin bertanya Pak Ustadz, kalau biasanya kalau ini bapak-bapak yang selalu begitu, kita mengikuti sunnah Rasul dengan catatan kita sudah kain 4 boleh, itu kan sunnah Rasul. Kira-kira bagaimana menurut Pak Ustadz dengan sunnah ini? Apakah kalau untung bapak-bapaknya 2 orang di sini, ya itu menjadi patokan daripada bapak-bapak Pak Ustadz. Ya kita mengikuti sunnah Rasul 4 bisa, tetapi mungkin dalam hal ini untuk Rasulullah itu kan itu perintah Allah ya Pak Ustadz, untuk bisa mengangkat wanita-wanita yang dinikahi oleh Rasulullah. Kira-kira seperti apa Pak Ustadz? Jadi saya di sini lebih menggali bagaimana sudah bisa dipahami Bu. Ya, seperti itu Pak Ustadz yang saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah poligami itu sebenarnya seperti apa Ustadz? Baik, begini, poligami itu adalah sunnah. Itu dulu, sampai di situ dulu. Dan itu tidak bisa kita bantah, ya. Karena ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, rukun iman itu adalah salah satunya beriman kepada Rasulullah. Beriman kepada Rasulullah termasuk apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman memang Rasulullah itu secara khusus mendapatkan perintah dari Allah itu lebih dari 4 kali. Artinya lebih dari 4 kali itu cuma untuk Nabi. Pengkhususan. Makanya tidak semua sunnah itu berlaku untuk kita. Tidak semua yang Rasulullah bikin itu berlaku untuk kita. Ya, kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ketika seorang ingin poligami dengan dalih dia bawa-bawa ini sunnah Nabi, ini sunnah Nabi. Kalau saya pribadi kemudian sudah berapa banyak sunnah yang kita laksanakan, begitu. Sudah berapa banyak sunnah yang kita bikin. Karena jangan sampai kemudian ada orang dia bangun subuh nanti 7:30, Senin Kamis tidak pernah, mau pergi di masjid nanti hari Jumat, tiba-tiba dalam urusan poligami jadi ahli sunnah, mengaku orang yang paling sunnah. Ini adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. NTP subuh 7:30, ya subuhmu ini 7:30. Artinya kalau dalihnya untuk kemudian menghidupkan sunnah, mohon maaf, masih terlalu banyak sunnah-sunnah lain yang barangkali belum dikerjakan. Masih terlalu banyak sunnah-sunnah lain yang belum dia laksanakan. Tiba-tiba kemudian dengan dalih sunnah dia akan melaksanakan yang namanya poligami. Ya, jadi perbaiki dulu semua sunnah-sunnah yang lain, begitu. Perbaiki dulu ibadah-ibadah kita yang lain. Ya, perbaiki dulu kemudian sunnah-sunnah yang kecil-kecil. Misalnya makan dengan tangan kanan, misalnya minum dalam keadaan duduk. Itu kan sunnah-sunnah yang kecil. Sebelum kita berbicara dalam sunnah-sunnah yang lebih besar, kita ikuti dulu bagaimana sunnah-sunnah Nabi yang kecil. Sebahagian ulama itu bahkan tidak menikah. Imam Nawawi itu bahkan tidak menikah. Kenapa? Karena mereka sibuk untuk kemudian menulis. Karena mereka sibuk untuk belajar. Karena mereka sibuk untuk kemudian memperdalam ilmu agama, punya tanggung jawab untuk mengajarkan ilmu ini kepada orang lain. Mereka sampai tidak menikah. Ya. Artinya kemudian untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang kemudian hidup dalam sunnah, poligami bukan satu-satunya barometer untuk dikatakan dia sebagai seorang yang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pernah saya berdiskusi lah sama suami. Ketika bicara terkait poligami, akhirnya saya tantang begini. Oke, kalau serius pengen poligami, ada syaratnya. Qiyamul lail 1 tahun nggak pernah putus.
ke masjid selama 1 tahun tidak pernah putus. Pokoknya banyak sekali syaratnya. Kalau itu lulus, silahkan poligami. Dan ternyata susah kayaknya. Iya, insya Allah. Ya, mungkin itu bisa dipakai oleh ibu-ibu juga ya. Ini pakai trik itu atau kasih lebih lagi. Kasih lebih ya. Bikin yang banyak Bu targetnya. Puasa Senin Kamis 2 tahun tidak boleh putus. Buka puasa cuma pakai air putih misalnya. Ya. Seperti buka puasanya Nabi cuma pakai air atau kurma. Tidak boleh dengan darat, tidak boleh dengan dalam. Pokoknya buka puasa sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya biasa bilang sama istri saya sebagai gombalan ustazah, kadang-kadang saya bilang saya hanya akan poligami kalau Allah menciptakan 2 wanita sepertimu. Insya Allah. Ya. Tapi itu cuman saya dengan istri saja. Ya Allah Ta'ala alam bisawab. Masya Allah. Insya Allah bisa dipahami Bu ya. Selanjutnya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liawati Umar, Majelis Taklim Al-Istighfar DMB 2 Kota Gorontalo. Begini Pak Ustadz, sekarang ini kita sebagai wanita biasakan kita orang agak durhaka begitu sama suami dan berusaha untuk jadi yang terbaik, menjadi yang lebih baik dari suami. Kadang mau timbul kamari suami perlakuan bikin sakit hati Pak Ustadz. Yeah. Dan di situ kita orang sebagai istri akan timbul juga jadi durhaka, jangan baku bantah dengan suami. Jadi bagaimana itu Pak Ustadz DP ini? Apa kita orang mengalah atau bagaimana? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Baik Ustaz, wabarakatuh. dijawab setelah iklan. Oh, setelah ini oke, baik. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Ya Ustaz, menyambung pertanyaan yang tadi sempat terjeda dari Ibu Liawati Umar. Sedang berusaha taat kepada suami, ujung-ujungnya kepancing juga sama suami. Apa yang harus dilakukan Ustaz? Masya Allah, tadi saya dengar ada jawaban baku bantah. Ya. Jadi, Masya Allah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ini terdengar tidak adil kepada ibu-ibu. Tapi begitulah kemudian syariat mengatur kita untuk kemudian bakti kita, kepatuhan kita itu kepada suami. Ya, makanya dikatakan sebagai mitsaqan ghaliza, itu sebagai ikatan yang kuat. Dalam artian bahwa ketika sudah terucap ijab qabul di hari pernikahan kita dengan suami, maka sejak saat itulah kemudian kita memberikan bakti terbaik kita kepada suami kita. Dan bagian dari bakti terbaik itu adalah kemudian tidak berbantah-bantahan dengan suami, tidak baku bantah dengan suami. Meskipun barangkali suami ini dalam posisi yang menurut kita salah sekali, tapi tetap kita diajarkan untuk kemudian bersikap lemah lembut kepada suami. Ya, karena memang disitulah surga kita. Makanya dalam hadis itu dikatakan perempuan itu akan bisa masuk dari 8 pintu surga mana saja yang dia inginkan. Dia bisa pilih 8 pintu surga. Syaratnya cuma 4. 1, dia kemudian melaksanakan sholat. Cuma sholat wajib saya. Dia tidak melaksanakan sholat sunnah. Dia cuma 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tidak ada itu qobliyah, tidak ada ba'diyah, tidak ada tahajud, tidak ada duha. Kemudian puasa wajib, tidak usah sunnah, tidak ada Senin Kamis, tidak ada Syawal, tidak ada Arafah, tidak ada Ayyamul Bid, tidak ada. Kemudian yang ketiga, dia menjaga harga dirinya, dia menjaga marwahnya, dia menjaga kemaluannya, dan yang keempat kehormatannya, dan yang keempat dia patuh kepada suami. Dan ini hadis tidak ada kebalikannya. Tidak ada hadis sejauh ini yang berlaku untuk laki-laki, tidak ada. Ini adalah keistimewaan dari ibu-ibu semua. Tapi sebagai tips tambahan saya ingin sampaikan,
akan datang satu saat kemudian suami kita itu akan pulang. Dan pada akhirnya memang kebanyakan umur suami itu kebanyakan paling banyak, atau sejauh saya ta'aziyah selama ini saya ceramah ta'aziyah, itu paling banyak suaminya dulu, baru kemudian istrinya. Kalaupun yang saya ta'aziyah itu perempuan, saya tanya, mana suaminya? Suami meninggal lebih dulu. Jadi usia laki-laki itu, suami itu lebih kemudian biasanya lebih duluan daripada ibu-ibu. Dan itu kata maksudnya motivasi agar kita tetap iya, sabar, motivasi begitu, untuk kita berbakti kepada suami itu seperti itu. Atau kemudian Nabi katakan, idza kumta fi shalatika fasholli sholatan waddi. Kalau engkau ingin sholat, maka anggaplah itu sholat terakhirmu. Ini dalam semua ibadah dipakai, termasuk bakti kepada suami. Kalau so tidur malam, so mau tidur, so mati lampu, mau tidur, pokoknya gagas sekali. Tiba-tiba suami yang ada nonton bola, dia bilang goreng kahulu pisang. Itu mungkin, suka baku bantah. Tapi ingat, boleh jadi ini permintaan terakhir suami. Boleh jadi besok suami meninggal dunia. Boleh jadi besok suami dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, insya Allah akan langsung bangun itu, bagoreng. Meskipun bagorengnya nyong-nyoto. Ya, tapi Masya Allah, ketika kita jadikan apapun perintah suami, boleh jadi ini permintaan terakhir suami, insya Allah itu akan menaikkan gairah kita untuk berbakti kepada mereka. Ternyata besok pagi belum mati. Basuruh yang lain lagi. Boleh yang lain, boleh dia mau suruh. Masya Allah. Dan termasuk saya sudah kehilangan ayah saya. Ibu saya itu Masya Allah merasakan kesedihan yang luar biasa ketika ayah saya sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai saat ini, ibu saya itu kan pegawai kantoran. Ayah saya itu guru. Ayah saya pulang sekolah itu jam 2 sudah di rumah. Ibu saya nanti Sabtu Minggu baru siang itu ada di rumah. Kalau hari lain itu sampai maghrib biasanya ustadzah. Sampai dengan 8 tahun ayah saya meninggal, ibu saya itu tidak mau siang-siang hari Sabtu Minggu itu ada di rumah. Karena itu akan membuat dia ingat dengan ayah saya. Pokoknya dia mau ikut talim, kayak dia mau apa, mau mengunjungi keluarga. Iya, menyibukkan diri. Karena kalau ada di rumah hari Sabtu Minggu jam-jam siang-siang begitu, itu kerinduannya luar biasa. Dia tidak bisa mau tahan itu. 8 tahun. Iya, 8 tahun. Makanya Masya Allah kalau sekarang masih diberikan suami, pokoknya sudah berbakti saja. Suatu saat akan berakhir ini semua. Ya, itu motivasi saja buat ibu-ibu semua yang ada di sini. Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin ketika kita kesal atau ingin marah, ditahan dulu. Iya, ditahan dulu. Diluapkan atau disampaikan nanti. Iya, ditahan dulu, dipendam dulu, kemudian dicari waktu yang lebih. Karena ya namanya suami itu, laki-laki itu kadang-kadang egonya tinggi, ya, kadang-kadang emosinya tinggi. Ya sudah, dimaklumi saja itu. Allah Ta'ala alam bisawab. Allah. Baik, masih ada yang ingin ditanyakan, Bu? Sebentar Ibu ya, ada pertanyaan masuk di live streaming YouTube, nanti kembali lagi ke ibu-ibu. Pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, apa persiapan kita menyambut Ramadan? Ini terkait Ramadan, iya. Ustadz. Barangkali mungkin dimaksudnya itu bagaimana sunnah Nabi atau yang diajarkan Nabi menjelang bulan suci Ramadan. Dan memang sudah dekat Ustaz ya. Iya, kalau kita menghitung sekarang ya, 1 bulan berapa hari? Iya, sudah di akhir penghujung Rajab. Ya, mungkin singkat saja, pertama tentu kita banyak-banyak berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita minta kepada Allah dijumpakan dengan bulan suci Ramadan, karena sekali lagi tidak semua orang itu bisa bertemu dengan Ramadan. Coba lihat keluarga kita tahun lalu yang masih hidup, masih ada mungkin suami, orang tua, anak, tetangga, teman, tahun lalu masih hidup, tahun ini tidak akan lagi bertemu dengan Ramadan. Maka minta kepada Allah, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, berjumpakan saya dengan Ramadan, perjumpakan saya dengan bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua adalah dalam masalah fikih, ibu-ibu yang masih ada hutang puasa segera dilunasi ya. Ibu-ibu yang masih ada hutang puasa tahun lalu. Dan Ibunda Aisyah itu dikatakan paling banyak mengganti puasanya itu di bulan Sya'ban. Paling banyak mengganti puasanya di bulan Sya'ban. Tapi sekali lagi, jangan tunggu nanti Sya'ban. Ya, karena biasa Sya'ban itu banyak pesta. Betul. Ya, ada niat puasa dia malam, tiba-tiba ada undangan akad polimonga. Mau datang, mau makan lagi. Banyak acara halal bihalal, ada acara ini, acara ini. Jadi kalau bisa dari sekarang usahakan diganti. Jangan sampai menjelang Ramadan ini, suaminya Ustazah Konita, Ustaz Rahmat Jafar itu, biasa didatangi ibu-ibu itu nanti 5 hari sama puasa. Baru mbak tanya hukumnya, Ustadz apa hukumnya puasa tahun lalu yang belum terbayar? Dalam hati mungkin orang ini Ustadz buat ada apa timbul 1 tahun. Ya, nanti bolo 5 hari begini baru mau bertanya, ya Allah. Ya, apalagi ketika ditanya, berapa ti ibu pe utang puasa? Tentu bo 26 sto. Masya Allah. 26 DP hutang ya.
Berarti ini orang yang hari keempat coba hari raya sendiri. Ini cuma 4 hari. Dan ini itu kalau kadang-kadang dia bertanya berharap jawaban yang enak. Iya, kalau tidak enak nanya lagi ke ustaz lain gitu. Dia akan mencari ustadz yang akan menjawab tidak apa-apa ibu. Insya Allah tidak ada ya. Jadi harus dibayar. Termasuk utang puasa yang dulu. Oh, tidak ada pemutihan. Iya, ya? silakan dihitung lagi, dikira-kira saja, diukur saja. Misalnya dari umur 10 sampai 15, dari umur 20 sampai 30 saya biasa batal 20 hari, itu saja. Kemudian diganti pelan-pelan ya. Paling tidak sebelum kita meninggal dunia kita sudah ada usaha untuk mengganti itu. Kemudian yang ketiga adalah mempersiapkan ibadah-ibadah Ramadan, salah satunya puasa. Perbanyak puasa di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Rajab itu bulan menyiram, Rajab itu bulan menanam, Sya'ban itu menyiram, Ramadan itu memanen. Apa yang akan kita panen di Ramadan kalau tidak ada yang kita tanam sejak bulan Rajab? Maka biasakan kebiasaan baik. Yang paling penting itu puasa. Karena mohon maaf, banyak orang ketika masuk di Ramadan, hari pertama, hari kedua, orang lain itu so mengaji, dia ada tidur. Kenapa ada tidur? Lobet. Kenapa lobet? Karena tidak biasa. Orang lain biasa puasa, sudah biasa masuk Ramadan. Karena dia tidak biasa puasa, masuk Ramadan, dia tertinggal amaliyah Ramadan. Padahal di bulan Ramadan, setiap ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling terakhir, perbanyak untuk membaca Al-Quran, latihan baca Al-Quran. Kenapa? Ramadan itu cuma disebutkan 1 kali dalam Al-Quran, dan ketika disebutkan dalam Al-Quran, digandengkan dengan membaca Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi semoga dengan 4 persiapan ini kita akan semakin baik. Dan yang paling terakhir, tolong banyak-banyak mendengarkan fikih-fikih tentang Ramadan. Ya, ada kajian-kajian di YouTube, kajiannya Ustaz Rahmat Jafar, tolong dilihat. Untuk apa? Agar ketika seseorang itu beribadah dengan ilmu, akan lebih banyak pahala yang dia dapatkan. Misalnya bertanya, bagaimana kalau tidak sengaja dapat minum air? Bagaimana sementara, ketika saya buka puasa, saya dapat lihat, ada misalnya, mohon maaf, darah haid, bagaimana saya hukum puasa hari itu sudah dikaji, dipelajari supaya apa? Lebih siap untuk memasuki bulan suci Ramadan. Allah Ta'ala alam bisawab. Insyaallah bermanfaat. Hamba Allah, kembali lagi ke ibu-ibu yang ada di studio. Silakan Ibu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik Dengan berbakti kepada suami. Nah, seandainya mau berbakti kepada suami, tiba-tiba suami ini meninggal dan mungkin kita itu punya dosa atau ada hal-hal yang kurang berkenan untuk beliau. Sementara beliau tiba-tiba meninggal atau sudah pisah dunia. Nah, bagaimana cara mau berbakti kepada beliau, Pak Ustadz? Sementara beliau sudah tidak lagi berdekatan, sudah pisah. Makasih. Iya. Jadi kalau meninggal dunia itu seperti halnya berbakti kepada orang tua, yang terputus itu kan bakti secara fisik kita. Artinya bapolom, basua, pulang kantor bawa akan martabak, bawa akan milu siram. Bakti-bakti fisik begitu yang berhenti. Tapi bakti kita lebih dari fisik itu masih bisa berjalan. Contohnya apa? Bakti lewat doa. Ini kalau suami sudah tidak ada, ya, ingat ke sana dulu jaga bubut tola, baku-baku banta, dia mau suruh nanti 10 kali dia mau suruh baru mau iyo. Yang seperti inilah yang kemudian kita banyak-banyak meminta ampun kepada Allah dan memintakan ampun untuk suami kita. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kemudian yang ketiga, kalau sudah punya anak, didiklah anak itu menjadi anak yang soleh. Karena setiap kesolehan anak itu akan kembali kepada ayahnya yang sudah meninggal dunia. Ajarkan dia untuk beristighfar. Paling tidak Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena setiap istighfar anak, ada seorang jenazah sudah meninggal dunia, Allah berikan dia kenikmatan kubur. Ketika ditanya, ya Allah, ini kenapa saya diberikan kenikmatan kubur? Apa kata Allah? Bistighfari waladikalaka. Ini disebabkan istighfar anak-anakmu kepadamu. Dengan itu semua insya Allah akan menjadi bakti kita, meskipun suami kita sudah pulang kepada Allah, itu akan menjadi bakti kita dan hadiah terbaik untuk mereka yang sudah dipanggil. Tapi mumpung masih ada, bakti secara fisik itu yang juga jangan lupa untuk dikedepankan. Allah Ta'ala alam bisawab. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selvi Yusuf dari Majelis Talim Al-Istighfar Kelurahan Dembe 2. Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana membangun komunitas yang mengikuti sunnah Rasul? Terima kasih. Masya Allah, Masya Allah. Baik, terkait komunitas Ustaz. Iya. Misalnya sudah ada majelis talim seperti ini, coba agendakan misalnya 1 bulan 2 kali puasa sunnah, ya, nanti terang buka sama-sama, nanti ibu yang bawa ayam, saya yang bawa piring, ya, ya, nanti diatur saja bagaimana. Artinya dalam pertemanan itu kita berusaha pertemanan ini bisa sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang
Apapun ibadahnya itu butuh teman. Termasuk menghidupkan sunnah itu butuh teman. Misalnya ada orang yang mau menghidupkan sunnah piara jenggot. Kalau teman-temannya orang yang tidak piara jenggot, itu mungkin akan ada malu sendiri ya, akan ada jadi asing sendiri. Orang ini klimis gagah, kita sendiri yang ada jenggot, akhirnya dia cukur. Ya, tapi kalau dia punya teman yang satu circle, kata para ulama ini sekufu, teman-teman yang sekufu, yang satu circle, maka insya Allah itu akan lebih mudah. Ya. Kemudian dalam grup-grup juga mungkin diingatkan tentang sunnah-sunnah yang kecil. Ya, sunnah-sunnah yang kecil. Sunnah itu pahala, Bu. Makanya kadang-kadang ada definisi sunnah yang mengatakan sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa itu yang keliru. Rugi sebenarnya. Rugi. Ya harusnya itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi sekali. Karena kalau tidak dapat apa-apa, orang itu akan cenderung menyepelekan sunnah. Betul. Misalnya sunnah Nabi apa? Sunnah Nabi minum dengan tangan kanan, atau makan dengan tangan kanan, atau minum dalam keadaan duduk. Itu sunnah Nabi. Tapi karena dia bilang, biar Jo, kita minum dengan tangan kiri, kan tidak dapat apa-apa. Tapi itu gelas, cuma mau pindah di kanan, dengan niatan mengikuti sunnah Nabi, pahala. Ya, makanya ketika sunnah itu didefinisikan, harusnya ketika dikerjakan dia dapat pahala, ditinggalkan rugi sekali. Bukan cuma sekedar tidak mendapatkan apa-apa, karena orang akan cenderung menyepelekan yang namanya sunnah-sunnah tersebut. Ya, wallahu ta'ala alam bissawab. Insyaallah bisa dipahami, Bu ya. Bisa ada yang bertanya, Bu? Oke. Masih ada tambahan mungkin, Ustaz? Iya. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap kita itu punya kendaraannya masing-masing menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah." Kejarlah surga itu dengan apa-apa yang kita punya. Barangkali ada orang yang memang keahliannya itu dibangun malam. Kalau bangun malam dia tidak dapat rasa mengantuk sama sekali. Sudah terbiasa dia. Ada orang yang ahlinya baca Quran. Dia itu biar baku muka dengan Al-Quran 2 juz, 3 juz, tidak ada mengantuk sama sekali. Nah, silakan cari apa kemudian yang menjadi spesialisasi ibadah kita, terkhusus dalam hal-hal sunnah ini, yang kemudian bisa kita jadikan kendaraan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti sunnah. Nabi itu tidak meninggalkan apa-apa. Nabi itu tidak meninggalkan harta, tidak ada. Nabi tinggalkan itu cuma 2, apa itu? Al-Quran dan sunnah. Ini yang akan kita ikuti. Kalau kita ingin bahagia, dunia akhirat, lihatlah kehidupan manusia yang sudah dijamin kebahagiaannya di akhirat. Siapa itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu ta'ala alam bisawab. Kita sudah berada di penghujung acara, Ustaz. Mohon memberikan closing statement, ditutup dengan doa. Baik, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam level apapun kehidupan kita, sebagai apapun kita, ingat kita ini adalah umat Nabi dan kedepankan sunnah-sunnah Nabi dalam bermuamalah. Sunnah Nabi itu banyak sekali. Bahkan dalam urusan Nabi dengan hewan, Nabi itu punya sunnah. Kalau mbak potong hewan kurban, sunnahnya 2. 1, kasih tajam pisau. 2, kalau mbak potong hewan yang satu, yang lain jangan kasih liah. Jadi kalau sementara disembelih, yang 2 ini taruh di mana dulu? Atau paling tidak diambilkan terpal, sekat, untuk kemudian tidak melihat hewan yang sedang disembelih. Artinya ini menunjukkan betapa kecintaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada hewan. Kepada hewan saja Nabi begitu. Apalagi kepada sesama manusia. Maka hari ini jadilah umat Nabi dengan mudah memaafkan, murah senyum, ya, tidak pendendam, tidak iri hati. Ada tetangga yang beli kulkas, alhamdulillah. Ada tetangga yang baganti buffet, alhamdulillah. Ada tetangga yang beli oto, alhamdulillah. Tidak mudah kemudian menyimpan emosi-emosi buruk dalam diri kita, karena itu merupakan di antara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita paripurnakan dengan doa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima, mengijabah doa-doa kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nasaluka salamatan fid din, wa afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla al maut, wa rahmatan inda al maut, wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas waktunya, Ustaz. Baik pemirsa, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Ustadz Rizal Panigoro. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nur, juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Istighfar. Insyaallah sehat selalu ya, Bu. Amin.
juga kepada pemirsa di rumah saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Umi Nita mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Lentera hati, Alhamdulillah. damai di hati.